Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Hari ini saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, sehingga kita boleh menikmati firman Tuhan yang pastinya bisa memperkaya kehidupan kita, menambah wawasan kita di dalam Tuhan. Dan sebelum kita masuk lebih lanjut, mari kita siapkan hati kita untuk datang di hadapan Tuhan. Kami datang di hadapan Bapa. Kami bawa hati, kami menyembah, sebab Kau baik Tuhan, untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Oh, la, ya Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Tetap kami percaya. Oh Yesus, 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 kami percaya. Selamanya kami percaya Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Engkau Allah yang kami andalkan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau yang menunjukkan setiap jalan-jalan kami. Engkau
yang melingkupi kami dengan kasih dan kebaikan-Mu ya Bapa. Izinkan kami berjalan hanya di dalam kebenaran-Mu. Izinkan kami bisa bersinar dan menyinari segala tempat-tempat gelap di sekeliling kami ya Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan, kekuatan kami datangnya hanya daripada-Mu ya Bapa. Kemampuan kami ya Tuhan untuk melewati segala sesuatu hanya berasal daripada-Mu ya Bapa. Dan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami pastinya mendatangkan kebaikan. Kami mau belajar lebih lagi ya Tuhan untuk mendalami firman-Mu. Berbicaralah melalui mulut dan bibir hamba-Mu ini, terangi hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang mendengar. Supaya ketika mereka menyelesaikan Bible study ini, mereka mendapatkan pemahaman-pemahaman yang baru di dalam Engkau. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik saudara-saudara, kita masuk di dalam Matius yang ke-15. Dengan judul perikopnya, Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi. Di ayat yang pertama dikatakan, kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, jadi orang Farisi ini adalah orang-orang yang ketat dalam menjalankan hukum Taurat dan peraturan-peraturan lain. Sehingga mereka ini kesannya menonjol saudara-saudara. Nah, sedangkan ahli-ahli Taurat itu adalah orang yang memiliki jabatan sebagai pengajar. Mereka yang menyampaikan hukum Taurat, mereka yang mengajarkan kepada umat Tuhan pada masa itu tentang apa-apa saja aturan-aturan yang ada di dalam hukum Taurat. Nah, mereka dikatakan datang dari Yerusalem. Jadi dari kota besar, pastinya karena mereka mendengar apa yang dilakukan oleh Yesus dan mereka-mereka ini ingin menyelidiki ajaran Tuhan Yesus. Mereka menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan adat istiadat yang biasa mereka lakukan, tetapi hari itu disampaikan oleh orang-orang murid-murid Yesus tidak melakukannya. Kita baca di ayat yang kedua. Mereka berkata, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Jadi ini adat istiadat ya saudara-saudara, bukan hukum Taurat tetapi adat istiadat. Mereka tidak membasuh tangan sebelum mereka makan. Nah, sepertinya saudara-saudara, Yesus membiarkan para muridnya tidak melakukan adat istiadat atau kebiasaan yang dilakukan oleh orang Yahudi. Karena adat istiadat ini merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dan sudah berlangsung lama sehingga menjadi aturan yang baku dalam sebuah masyarakat. Dan bagi ahli-ahli Taurat, adat istiadat ini ditambahkan dalam peraturan-peraturan tambahan yang ditulis dalam hukum-hukum mereka. Di mana pada waktu itu aturan tambahan ini mewajibkan mereka untuk membasuh tangan sebelum makan. Mereka datang dan menanyakan kepada Yesus. Lalu kita lihat dalam ayat 3, apa jawaban Yesus? Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus dihukum mati. Namun kamu berkata, siapa yang berkata kepada ayahnya atau ibunya, segala bantuan yang seharusnya engkau terima dariku adalah persembahan kepada Allah. Orang itu tidak lagi wajib menghormati ayahnya dan ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Yesus langsung menegur mereka, membalas pertanyaan mereka dengan sebuah pertanyaan yang juga berhubungan, malah lebih utama, yaitu 10 perintah Allah dibandingkan dengan adat istiadat yang mereka ciptakan sendiri. Pertanyaan Yesus ini justru menunjukkan pada kesalahan fatal yang mereka lakukan hanya demi sebuah adat istiadat. 10 hukum Allah dibandingkan dengan adat istiadat.
Mereka pada waktu itu merasa mereka tidak perlu memenuhi kewajiban mereka kepada orang tuanya karena mereka berkata uang persembahan yang seharusnya mereka persembahkan itu membebaskan mereka dari kewajiban-kewajiban. Mereka harus memelihara orang tuanya. Nah, di sini Yesus mengingatkan aturannya seperti ini. Tapi karena adat istiadatmu, kamu membuat bypass. Kamu mengutamakan adat istiadat melebihi dari aturan yang utama. Kita baca di ayat yang ke-7. Hai orang-orang munafik, tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sementara ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Hukum Allah berasal dari Allah. Adat istiadat berdasarkan dari perintah manusia. Orang-orang Farisi ini terlihat seperti orang-orang yang saleh dalam segala ritual yang mereka lakukan. Terlihat kudus. Mereka selalu dipandang. Tapi mereka justru mengabaikan hal yang terutama, yaitu perintah Tuhan. Dan Yesus mengutip dari perkataan Yesaya, ini ada di dalam Yesaya 29 ayat 13. Bahwa hati mereka jauh daripada Tuhan. Apa yang mereka lakukan hanya ingin dipertontonkan kepada manusia supaya terkesan rohani. Yesus menegur mereka. Apa yang murid Yesus lakukan? Cuman sekedar gak cuci tangan, saudara-saudara. Gak membasuh tangannya ketika makan. Tapi apa yang mereka lakukan itu justru melanggar perintah Tuhan. Di ayat yang ke-10, lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan pahamilah. Jadi waktu itu ada orang-orang yang mendengar ya saudara-saudara, apa yang Yesus perdebatkan dengan orang-orang Farisi ini. Di ayat yang ke-11, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Nah, ketika mungkin Yesus bertemu dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu, orang banyak yang melihat dan mereka penasaran tentang apa yang mereka perbincangkan. Sehingga Yesus ngelihat orang-orang kepo ini, panggil mereka, ayo mendekat. Kemudian dia malah memberikan pengajaran. Yesus memberikan pengajaran tentang kenajisan. Bukan apa yang masuk di dalam mulut, bukan makanan yang masuk di dalam mulutmu yang merupakan sesuatu yang najis, tapi justru perkataanmu yang keluar dari mulutmu, yang berasal dari hatimu, itu yang menyebabkan sebuah kenajisan. Lalu murid-murid Yesus waktu itu dikatakan, kemudian datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, tahukah engkau bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Nah, mungkin ini murid-muridnya ini ngelihat ekspresi orang-orang Farisi itu. Lalu muridnya menegur Yesus, menegur gurunya. Mereka khawatir kalau perkataan Yesus semakin mempertegang keadaan. Tapi di ayat berikutnya, Yesus gak takut saudara-saudara. Yesus menjawab dengan sebuah perumpamaan kembali. Kita lihat di ayat yang ke-13. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, keduanya akan jatuh di dalam lubang. Yesus ngomong bahwa orang-orang Farisi ini dalam perumpamaan ya, merupakan tanaman yang tidak ditanam oleh Bapaknya. Maka mereka nantinya akan dicabut bahkan sampai akarnya. Dan ketika mereka dituntun, orang-orang banyak ini dituntun oleh orang Farisi, maka keadaannya akan seperti orang buta yang menuntun orang buta. Karena orang-orang Farisi ini bukan mendapatkan pengajaran dari Tuhan. Dan dikatakan mereka akan terjerumus karena dua-duanya sama-sama salah. Kalau dalam keadaan orang Yahudi, mereka itu sering mengibaratkan mereka ini sebagai orang yang benar, orang yang menuntun orang-orang buta kepada jalan yang benar. Tapi dari perkataan Yesus, Yesus nggak menyetujui hal ini.
Karena perbuatan mereka sendiri pada dasarnya nggak benar di hadapan Tuhan. Mereka hanya mempertontonkan saja di hadapan manusia. Dan justru ini yang akan membuat orang terjerumus kepada lubang. Karena Yesus maunya segala pengajaran itu berasal dari kehidupan yang dari dalam. Sehingga bisa memberkati orang-orang yang ada di sekitarnya. Lalu di ayat yang ke-15 Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Petrus nanya, artinya apa Yesus dari perumpamaan itu? Jawab Yesus, apakah kamu juga belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk mulut turun ke dalam perut lalu dibuang ke jamban? Namun semua yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Sebab dari hati timbul pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, kesaksian palsu, dan hujat. Hal-hal itulah yang menajiskan orang. Namun makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Wow. Jawaban Yesus ini sekaligus menjelaskan apa masalah yang gak penting yang dipermasalahkan oleh orang-orang Farisi. Kata-kata ini diucapkan bahwa manusia harus melakukan segala sesuatu di dalam kehidupannya itu berasal dari hatinya. Ketika hati manusia ini berisi dengan hal-hal yang baik, maka yang keluar adalah hal-hal yang baik pula. Bukan apa yang hanya ditampilkan, tetapi dari dalam hatinya mereka melakukan kejahatan, pembunuhan, percabulan, perzinahan, kesaksian palsu. Nah, Yesus bilang, kalau cuma sekedar makan tanpa membasuh tangan, itu bukan hal yang penting, gak perlu dibesar-besarkan. Justru apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka ajarkan, itu yang salah. Karena mereka mengajarkan peraturan manusia. Sedangkan Yesus mengajarkan bagaimana cara hidup dalam kerajaan Allah. Bagaimana Allah itu melihat hati seseorang. Bagaimana hati seseorang itu mengeluarkan sesuatu yang baik. Yang bisa menjadi berkat buat orang-orang yang melihat. Benar-benar berasal dari dalam hatinya. Lalu di perikop selanjutnya saudara-saudara. Tentang perempuan Kanaan yang percaya. Ayat yang ke-21. Yesus pergi dari situ. Dia menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Daerah Sidon dan Tirus ini adalah sebuah kota di pantai laut tengah sana, seperti sebuah bagian dari negara lain, saudara-saudara. Nah, lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berteriak, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Namun Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi karena ia berteriak-teriak dan mengikuti kita. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, di sana Yesus menjumpai seorang perempuan yang mengenali dirinya sebagai anak Daud. Perempuan ini dari bagian negara lain, saudara-saudara. Tapi dia itu mengenali Yesus sebagai anak Daud. Ini adalah sebuah sebutan yang penuh dengan penghormatan. Perempuan ini adalah perempuan yang dikatakan perempuan kafir. Tapi dia tinggal di sekeliling orang-orang Israel. Dan nampaknya pada waktu itu Yesus gak memperdulikan teriakan perempuan ini. Yesus tetap melanjutkan perjalanannya. Tapi justru para muridnya mempertanyakan kejadian tersebut. Dan meminta Yesus usirlah, berisik. Apa yang dia sampaikan, apa yang dia minta itu membuat mereka terganggu. Tapi perempuan itu gak berhenti, saudara-saudara. Dia terus mendekat. Bahkan dia dikatakan menyembah. Dan dia memohon pertolongan dari Yesus. Lalu dari jawabannya Yesus itu menjelaskan. Bahwa saat itu dia hanya melakukan tugasnya. Dia diutus Bapa ke bumi ini untuk menyelamatkan domba-domba yang ada di Israel. Domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dia belum terpanggil untuk melayani orang-orang kafir. Karena waktunya belum tiba.
Makanya Yesus bilang di ayat yang ke-26, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Roti yang disediakan untuk anak-anak di rumah itu tidak diberikan kepada anjing. Jadi Yesus tidak bermaksud mengatakan sesuatu yang kasar. Tapi dalam bahasa Yunaninya dipakai sebagai arti kata dari anjing ini adalah anjing rumah atau anjing peliharaan. Sebuah roti dari bapaknya hanya diberikan kepada anak-anaknya, bukan kepada peliharaannya. Nah, di ayat yang ke-27 kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu juga bisa makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Begitu besar hati perempuan ini, saudara-saudara. Dia tidak meminta sesuatu yang besar, cukup remah-remah. Dan wanita ini tetap memohon. Dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Bahkan dia gak sakit hati ketika Tuhan mengatakan kata-kata tersebut. Lalu di ayat yang ke-28 lalu Yesus berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Maka seketika itu juga anaknya sembuh. Yesus melihat kesungguhan hati perempuan ini. Dan dia mengakui bahwa dirinya sebenarnya gak layak untuk menerima bahkan sedikit bagian pun. Tapi dia rela hanya menerima remah-remahnya, bukan sebuah roti yang utuh. Dan dari situ Yesus melihat kesungguhan hatinya dan membuat pengecualian terhadap perempuan ini. Karena dikatakan besar imanmu. Lalu di perikop selanjutnya saudara-saudara, dikatakan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Dan kembali di tempat manapun Yesus berada, itu banyak sekali orang-orang yang mengikuti Yesus. Dan dimanapun Yesus berada, Yesus itu selalu membuat mujizat-mujizat kesembuhan. Dan dia membuat dimanapun dia berada, orang memuliakan nama Tuhan. Sekalipun yang hadir mungkin di antara mereka itu orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, saudara-saudara, dari kitab Injil Matius ini, dia benar-benar ingin memperlihatkan sosok Yesus sebagai seorang Mesias. Seperti yang dinubuatkan dalam Yesaya 35 ayat yang kelima. Di mana dikatakan di sana, orang yang buta bisa melihat, orang yang tuli bisa mendengar, orang yang lumpuh bisa melompat. Nah, sehingga apa yang mereka lihat itu membuat mulut mereka itu mempermuliakan Allah Israel. Nah, ini dijelaskan di dalam perikop bagaimana Yesus benar-benar membuat mujizat-mujizat yang luar biasa. Dia banyak menyembuhkan orang-orang sakit supaya mereka sendiri melihat pekerjaan tangan Tuhan dan hati mereka menyembah kepada Allah. Perikop berikutnya adalah Yesus memberi makan 4.000 orang. Jadi kembali di dalam perikop ini Tuhan membuat mujizat tentang memberi makan. Kisah ini mungkin ada kesamaan dengan pasal sebelumnya, saudara-saudara, ketika orang banyak itu mengikuti dirinya. Tapi kali ini selama 3 hari Yesus melihat sudah tidak ada makanan lagi dari mereka. Sehingga ayat yang ke-33 Yesus berkata, kata murid-muridnya kepada Yesus, di mana kita bisa mendapat cukup roti di tempat terpencil ini untuk mengenyangkan orang sebanyak ini? Murid-muridnya sudah pernah melihat Tuhan Yesus itu bisa melakukan mujizat. Tapi ketika Tuhan memanggil murid-muridnya, Tuhan ingin memberi mereka makan, murid-muridnya ini kembali bertanya, dari mana kami bisa dapat roti buat orang banyak itu? Murid-muridnya pernah melihat gurunya melakukan mujizat dengan mata kepala sendiri. Tapi dia juga masih menyaksikan, mereka juga masih mempertanyakan. Kata Yesus kepada mereka, kamu punya berapa roti? Mereka bilang 7 dan beberapa ikan kecil. Lalu seperti cara yang sama, Yesus menyuruh orang banyak itu untuk duduk di tanah.
Dan di ayat yang ke-36, sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu. Lalu Yesus mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya kepada orang banyak. Saudara-saudara, dengan cara yang sama, tapi dengan jumlah yang berbeda. Kembali Yesus melakukan sebuah multiplikasi. Sampai semua orang yang ada itu makan sampai kenyang. Dan bahkan dikatakan masih tersisa 7 bakul penuh. Walaupun yang makan dikatakan dalam catatan ini 4.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dikatakan di dalam ayat ke-39, setelah Yesus menyuruh orang banyak itu pulang, ia naik perahu dan pergi ke daerah Magadan. Setelah Yesus mengajar, setelah Yesus memberkati mereka dengan makanan, Yesus menyuruh mereka pulang. Dan kembali Yesus melakukan perjalanan ke tempat lain untuk bisa menjadi berkat di tempat-tempat lain. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan apa yang Yesus lakukan, Yesus sedang menjadi berkat dimanapun dalam perjalanannya, pelayanannya, apa yang dia lakukan, bagaimana dia mengajar. Tuhan Yesus sedang memberkati orang-orang yang melihat, orang-orang yang mendengar, orang-orang yang merasakan mengalami mujizat-mujizat. Sambil Tuhan Yesus mempertontonkan segala mujizat-mujizat di hadapan para muridnya juga. Tapi apakah Anda notice bahwa para murid ini juga sama seperti kita? Seringkali mereka pernah melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Tapi mereka juga mempertanyakan kembali tentang apa yang Yesus perintahkan. Tapi enggak jemu-jemu juga, saudara-saudara. Yesus kembali mengajar mereka. Yesus kembali memberikan mereka urutan bagaimana Yesus melakukan mujizat-mujizatnya. Yesus mengajar mereka bagaimana step-stepnya. Dan murid-murid itu melihat. Tapi perhatikan saudara-saudara, murid-murid bukan hanya sekedar melihat. Nantinya mereka itu dipersiapkan untuk membuat hal yang sama seperti yang Yesus lakukan. Bagaimana mereka melihat gurunya ini sangat berbelas kasihan kepada orang banyak. Bagaimana mereka melihat hati gurunya ketika harusnya Allah hanya mengkhususkan dia untuk menyelamatkan domba-domba yang terhilang dari Israel. Tapi bagaimana Tuhan melihat kesungguhan hati orang yang bukan dari orang Israel, termasuk orang kafir, tapi juga bisa menerima belas kasihan dari Tuhan dan merasakan kebaikan Tuhan, mujizat yang dia alami. Dan murid-murid itu melihat pengalaman-pengalaman bersama dengan Yesus membuat mereka menjadi orang yang matang di dalam kerajaan sorga. Membuat mereka nantinya bisa melakukan segala sesuatu yang hari itu Yesus lakukan untuk mereka lakukan bagi masyarakat yang lebih luas lagi. Bukankah hari ini kita juga masih mengalami hal-hal yang sama? Segala sesuatu yang Tuhan ajarkan melalui Alkitab ini sama isinya, saudara-saudara. Apa yang kita lihat hari-hari ini terjadi juga sama. Terjadi mujizat. Bagaimana Tuhan itu hadir di dalam kehidupan umat manusia. Dan kita sebagai murid-murid Kristus, apakah kita sudah benar-benar bisa melakukan tugas kita? Apakah kita sudah melihat dengan mata yang benar, mendengar dengan telinga yang benar, dan melakukan segala sesuatu yang benar seperti yang Yesus lakukan, di mana semuanya berasal dari hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ini hal-hal yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita hari-hari ini, saudara-saudara. Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk kita boleh berkarya seperti yang Yesus lakukan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan dari Bible Study Matius 15 ini. Kiranya bisa menjadi berkat buat kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan buat pengajaran-Mu. Terima kasih buat mujizat-mujizat-Mu yang Engkau nyatakan, yang kami lihat baik dalam kehidupan kami maupun kami lihat dari kehidupan orang lain. Biar kami belajar ya Tuhan, untuk kami boleh menjadi murid yang benar, yang bisa diutus oleh Tuhan untuk menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dan membawa jiwa-jiwa ini datang kepadamu.
Ampuni segala kedegilan hati kami Tuhan. Hari ini kami mau dilayakkan, kami mau diperbaharui untuk kami boleh menerima panggilan yang daripadamu. Kami mau serahkan lebih lagi Tuhan kehidupan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang percaya katakan amin. Terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti Bible Study hari ini dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.